Saudara-saudara, shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai mengalirkan kehidupan Tuhan dari dalam roh kita. Dari judul ini, saudara dan saya bisa memahami betul-betul saudara bukan orang-orang biasa, tetapi saudara dan saya adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Dari judul ini sendiri saudara bisa memahami bahwa dari dalam roh kita, kita dapat mengalirkan kehidupan Tuhan. Dari dalam roh kita, kita dapat mengalirkan kehidupan Tuhan. Jadi tentu kita bukan orang biasa, tetapi kita adalah orang yang luar biasa. Amin saudara? Ya. Oke, kalau saudara rasa orang luar biasa, tunjukkan wajah saudara sebagai wajah orang yang luar biasa. Jangan tertunduk seperti Kain. Kain waktu membunuh Habil, dia tertunduk. Mengapa wajahmu tertunduk, Kain? Ya, kalau kamu orang benar, pasti wajahmu tidak tertunduk. Jadi kalau saudara adalah orang yang luar biasa, tengadahkanlah wajahmu. Aku anak Tuhan, aku luar biasa. Oke? Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa? Karena dari dalam kita dapat mengalirkan kehidupan Tuhan. Mengalirkan kehidupan Tuhan dari dalam roh kita. Jadi melalui roh kita dapat mengalirkan kehidupan Tuhan. Jadi betul-betul kita bukan orang biasa. Tapi orang luar biasa, ya. Oke, amin. Nah, saudara-saudara, mari kita akan lihat apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita dapat mengalirkan kehidupan Tuhan dari dalam roh kita. Asalnya dari roh kita. Tetapi keluarnya kemana? Terserah. Kemana engkau akan alirkan. Apakah engkau akan alirkan kepada pikiranmu, jiwamu? Apakah engkau akan alirkan kepada tubuhmu? Apakah engkau akan alirkan kepada pekerjaanmu? Apakah engkau akan alirkan kepada pelayananmu? Apakah engkau akan alirkan ke orang lain? Orang yang sakit, orang yang bermasalah di dalam keluarga. Kehidupan Tuhan di dalam roh kita itu luar biasa, ya. Dapat engkau alirkan. Nah, jadi di dalam roh kita ada kehidupan Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi hidup di dalam roh kita. Oke. Kemudian saudara-saudara, tidak sekedar hidupnya Allah yang dapat kita alirkan. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara tahu bayi kan, saudara? Tahu bayi ya, saudara ya? Tahu bayi kan? Tahu. Ya, puji Tuhan kalau saudara tahu bayi. Tahu bayi ya, saudara? Ya. Jangan tunduk. Tengadah. Ya, kalau kamu orang benar, sudah dibenarkan Tuhan, jangan tertunduk. Ya, tengadah. Tatap masa depan dengan penuh harapan. Kecuali engkau dan aku orang berdosa. Tunduk. Karena engkau orang berdosa. Tapi kalau engkau dan aku orang benar, ada kehidupan Allah di dalam diri kita, tengadah wajah. Tatap masa depan dengan penuh harapan. Mengapa? Karena di dalam roh kita ada kehidupan Allah. Bahkan kita bisa mengalirkan kehidupan Allah itu kepada komunitas kita. Kepada pekerjaan kita, kepada keluarga kita. Mengapa keluarga kita tidak beres? Karena kita tidak mengalirkan kehidupan Allah kepada keluarga kita. Ya. Jadi maka itu dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ku tetap sama saja. Nah, ya kan? Ingat, saudara dan saya punya apa, saudara? Kehidupan Allah. Kita punya kehidupan Allah. Kehidupan Allah yang perlu kita sadari. Dan kehidupan Allah yang perlu kita alirkan. Amin ya.
Ingat ada hidupnya Allah. Ya. Jadi kalau engkau punya hidupnya Allah, saudara, hidupmu gak lemes. Hidup kita akan ada gairah karena ada hidupnya Allah. Saudara lihat kalau ada katak, katak itu sudah tidak ada, hampir tidak ada kehidupan. Dia lemes. Tetapi dia kalau masih punya kehidupan, dia lompat-lompat. Ya. Apakah saudara punya kehidupan Allah? Kalau saudara punya kehidupan Allah, wajah saudara akan kelihatan. Ya, jadi sadarilah ada kehidupan Allah. Saudara-saudara, hidup kita akan terus semangat. Kenapa? Karena ada kehidupan. Ada kehidupan membuat hidup kita semangat, membuat hidup kita bergairah. Ya, saudara-saudara, lihat lagi. Yang kedua, tidak sekedar ada kehidupan Allah, tetapi ada karakter Tuhan, ada karakter Allah, ada sifat-sifat Allah. Saudara, seorang bayi, saudara, dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya kehidupan. Tapi dengan kehidupan itu, dia tahu, saudara-saudara, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kamu lihat, saudara, tahu bayi senyum? Tahu bayi nangis? Itu adalah karakternya dia. Dia senang atau tidak suka. Itu sifatnya dia yang ditampilkan. Demikian juga saudara-saudara. Kalau saudara dan saya punya karakternya Allah, saudara-saudara, saudara akan menampilkan karakternya Allah. Saudara akan menampilkan sifat Allah. Walaupun saudara nggak ngomong. Walaupun saudara tidak bertindak. Tetapi dari wajah itu kelihatan. Bayi bisa nangis, bayi bisa senyum. Jadi saudara, kalau engkau punya karakter Allah, saudara-saudara, kelihatan di face saudara. Tahu face, wajah saudara, ya. Jadi saudara-saudara, kita punya karakter Allah. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. Sudah lupa ya. Oke, mari. Saudara-saudara, yang ketiga, kita ini punya kata-kata Allah. Coba, saudara-saudara, kalau saudara ngomong itu kata-katanya siapa? Kalau saudara ngomong kata-katanya siapa? Hah? Itu kata-kata daging saudara. Bukan kata-kata roh Allah yang tinggal di dalam roh kita. Jadi kalau kita ngomong, harus kita ngomong dari dalam, dari roh kita. Yang didiami oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kata-kata itu adalah kata-kata Roh Kudus. Karena apa? Di dalam diri kita ada kata-kata Allah. Lemes ya hari ini. Gak kuat saya rasanya. Saya tanya, itu kata-katanya Tuhan atau kata-kata daging saudara? Daging. Nah, mulai pilih kata-kata yang tepat dalam hidup saudara. Aku mau mengatakan apa yang dikatakan Allah. Dan aku tidak mau mengatakan apa yang dikatakan dagingku. Amin. 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 Saudara sudah tua atau masih muda? Muda. Nah, puji Tuhan kalau sadar. Itu berarti kata-kata Allah, bukan kata-kata daging. Ya. Amin. Amin. Ya, saudara. Saudara harus mengucapkan apa yang diucapkan Allah yang ada di dalam roh kita. Jangan kita mengucapkan kata-kata daging. Tetapi kita mengucapkan apa yang dikatakan oleh roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Itu kata-kata. Saudara-saudara, yang keempat. Kata-kata adalah pengetahuan. Saudara, yang saudara tahu apa saudara? Yang saya tahu badan saya pegal-pegal. Yang saya tahu. Yang saudara tahu apa saudara mengenai diri saudara? Yang saudara tahu. Jangan punya pengetahuan berasal dari daging. Tapi milikilah pengetahuan yang berasal dari Allah. Dari roh Allah.
Kalau saudara berdoa di dalam roh, maka saudara akan mengucapkan kata-kata Allah. Kalau saudara berdoa dengan bahasa roh, maka saudara akan mengucapkan apa yang kau ketahui dari Allah. Pengetahuan. Yang keempat apa saudara? Pengetahuan. Nah, andalkanlah Roh Kudus dalam hidup kita setiap saat. Supaya ada kehidupan Allah yang mengalir dari dalam rohmu. Ada karakter Allah yang ada di dalammu yang kau alirkan ke jiwa, ke tubuh, ke orang lain, ke pekerjaan. Saudara mengerjakan satu pekerjaan perlu karakter Allah. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan tidak dengan karakter Allah, saudara akan apa? Kok nggak ada suaranya? Kalau saudara mengerjakan pekerjaan tanpa mengalirkan karakter Allah, yang saudara kerjakan akan gagal. Tidak Gagal. berhasil. telat, apalagi gagal, apalagi korupsi dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudara, alirkan kehidupan Allah yang ada di dalam rohmu ke jiwamu, ke tubuhmu, ke pekerjaanmu, ke keluargamu, ke komunitasmu. Engkau harus alirkan, saudara-saudara. Dan saudara, kalau engkau mengalirkan kehidupan Allah ke atas pekerjaanmu, kamu akan tahu kerjaan itu beres apa enggak beres. Ya. Jadi di sini saudara-saudara, saudara perlu tahu. Saudara harus mengalirkan kehidupan Allah dari rohmu, ke jiwamu, ke tubuhmu, ke pekerjaanmu, ke keluargamu, ke komunitas gerejamu, ke komunitas apapun. Saudara-saudara, ngalirkan itu kehendaknya Tuhan atau kehendak kita? Tuhan. Ya, ada yang bilang kehendak Tuhan. Ada yang bilang kehendak, cuma kehendak Tuhan aja. Enggak, saudara. Tuhan butuh kerjasama dengan saudara. Saudara, kalau ada orang yang karakternya enggak beres, arahkan kehidupan Allah itu kepada mereka. Arahkan karakter Allah ke dalam kehidupan mereka. Arahkan kata-kata Allah itu kepada mereka. Arahkan pengetahuan Allah itu kepada mereka. Supaya apa, saudara? Saudara, waktu engkau pandang orang lain, waktu engkau alirkan kehidupan Tuhan kepada orang lain, nanti pengetahuan Allah itu akan membuat engkau mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dan bagaimana menolong mereka. Saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Maka itu saya pada khotbah-khotbah yang lalu, saudara, aktivitasnya tinggi mana daging sama roh. Kalau saudara mengarahkan kehidupan Allah kepada mereka, saudara-saudara, kemudian roh Tuhan akan bicara. Ya, mengarahkan kehidupan Allah kepada orang lain atau kepada pekerjaan mereka atau kepada pekerjaanmu. Saudara-saudara, waktu saudara mengarahkan ke mereka, mereka misalnya pekerjaanmu ada masalah, saudara arahkan ke pekerjaanmu. Waktu engkau arahkan hidupnya Allah, karakternya Allah, kata-katanya Allah, pengetahuannya Allah, engkau alirkan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, nanti Tuhan ngomong. Kerjaanmu nanti akan berhasil atau tidak berhasil, akan lanjutkan atau pindah. Ya. Jadi perlunya kita mengalirkan kehidupan Allah. Ya, ganti pekerjaanmu. Ya. Jangan yang itu, tapi yang ini. Dari mana itu, saudara? Itu karunia pengetahuan. Jadi saudara-saudara, di dalammu ada kehidupan Allah, di dalammu ada karakter Allah, di dalammu ada kata-kata Allah, di dalammu ada pengetahuan Allah. Oke, amin. Amin. Jadi engkau luar biasa, bukan? Amin.
Jadi jangan anggap engkau orang biasa-biasa saja. Tetapi engkau luar biasa. Engkau anak-anak Allah. Engkau diciptakan Allah untuk mempunyai posisi yang sama dengan Dia. Karena Dia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Tapi jangan lupa, saudara, engkau harus terikat dengan Dia. Karena Dia kepala, engkau adalah anggota tubuhnya. Ya. Jadi rajin-rajinlah berdoa di dalam roh. Saudara-saudara, alirkan kehidupan Allah itu kepada siapa yang engkau tuju. Ya. Kepada siapa? Terserah kamu. Tapi waktu engkau alirkan itu, apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang engkau tahu dari Tuhan? Ya, amin. Amin. Kemudian yang keempat, kuasa. Wah, saudara-saudara, ketika engkau mengalirkan kehidupan Allah, saudara-saudara, waktu engkau berdoa, engkau mengalirkan kehidupan Allah, saudara, engkau akan, kalau yang engkau doakan itu adalah di-approve, disetujui oleh Tuhan, itu ada aliran yang mengalir dari tubuhmu ke orang itu. Baik kamu yang mendoakan maupun yang didoakan. Kamu bisa tanya sama mereka, apa yang kamu rasakan? Ada aliran yang kuat masuk dalam hidupku. Itu artinya disetujui Tuhan. Tapi kalau enggak berasa apa-apa, mereka enggak berasa. Bahkan engkau yang mendoakan pun enggak berasa. Jadi saudara yang mendoakan pun akan tahu, oh dia enggak terima ini. Ya. Atau saudara waktu mendoakan rasanya hambar. Tahu saudara hambar? Ya. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi ada kuasa yang mengalir di situ. Ya. Jadi saudara dan saya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Maka itu jangan tunduk. Kalau tunduk itu artinya engkau orang berdosa. Angkat wajahmu. Tatap masa depan dengan penuh harapan. Haleluya. Yang terakhir, yang keenam adalah otoritas. Saudara-saudara, kuasa dan otoritas itu apa bedanya? Jadi saudara, di dalam dirimu karena engkau mempunyai kehidupan Allah, engkau tahu Tuhan itu kepala dan engkau anggota tubuhnya, engkau tahu segala sesuatu apa ada di bawah telapak kakimu. Jadi kalau engkau menghadapi masalah, saudara, engkau tidak tenggelam di dalam masalah. Atau engkau sejajar dengan masalah. Tetapi engkau tahu masalah itu ada di bawah telapak kakimu. Oke, luar biasa kan? Amin. Amin. Siapa yang bilang engkau luar biasa, angkat tanganmu. Tapi luar biasa bukan karena engkau. Karena Tuhan menjadi kepala. Dan engkau jadi anggota tubuhnya. Amin. Jadi selama engkau tinggal di dalam tubuhnya Tuhan, selama engkau menjadikan Tuhan itu kepala dalam hidupmu, baru engkau luar biasa. Tapi kalau engkau tidak menjadikan Tuhan kepala dalam hidupmu, engkau biasa-biasa saja. Ya, jadi artinya jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau mengambil keputusan menurut keputusanmu sendiri. Tetapi segala keputusan haruslah diambil sesuai dengan keputusan Tuhan yang ada di dalam roh kita. Amin. Amin. Engkau ingin segala sesuatu ada di bawah telapak kakimu? Wah, pasti. Mari kita lihat next. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan begini. Jadi saudara itu kalau tenang-tenang saja, ya pikiran saudara nggak sibuk ke daging, saudara itu akan bisa tahu kegiatan-kegiatan Roh Kudus yang ada di dalam rohmu. Coba kalau saudara mikirin yang lain-lain, pasti saudara nggak bisa tahu kegiatannya Roh Kudus. Tapi kalau saudara tenang, pikiranmu tidak ke arah daging, tapi kalau pikiranmu ke arah roh, apa yang terjadi?
Yohanes 7 ayat 38. Mari kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Ya, kalau saudara tenang pikiran saudara nggak sibuk ke daging, tetapi pikiran saudara ke arah roh saudara. Kalau saudara sudah menerima Yesus, apalagi kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara itu jelas hati nuranimu itu akan ngomong. Ya. Hati nurani ini loh akan ngomong. Saya kasih contoh. Maaf ya, saya nggak ngelawan. Maaf ya, saya tidak bermaksud ngelawan. Itu sebetulnya kalau menurut Fani, itu hati nuraninya sudah negor. Betul Van? Betul nggak? Menurut psikolog. Ya, walaupun saya nggak lulusan sarjana psikolog. Tapi saya tahu. Ya, itu hati nuraninya sudah negor. Ya, jadi saudara, jangan kita berkata-kata, jangan kita berpikir, jangan kita bertindak. Ya, saudara-saudara, itu menurut pikiran kita. Jangan menurut suara hati, tapi menurutlah hati nurani. Ya, saya bicara agak dalam bagi orang yang baru, tapi orang yang lama paham. Suara hati itu jangan bicara dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, tetapi bicara dari hati nurani, dari roh saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka itu hati nurani selalu bicara, Alkitab selalu bicara hati nurani yang murni. Ya. Artinya hati nurani yang murni itu adalah dari Tuhan 100%, bukan dicampuri dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi saudara, sebetulnya di dalam roh kita mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, kalau saudara mau tenang saja, semua orang bisa berdoa dalam bahasa roh. Kalau kita bisa tenang saja, semua orang bisa mendengar suara hati nuraninya atau mendengar hati nuraninya. Bukan mendengar suara hati nurani, mendengar hati nuraninya. Jadi kalau saudara tenang, ya nggak sibuk, nggak bising pikiran saudara ke daging, saudara itu ngerti. Oh, sebetulnya hati nurani itu udah ngomong. Hanya kok saudara lawan. Maaf ya, saya tidak bermaksud melawan. Ya, ngerti ya saudara ya? Halo? Ya. Jadi saudara harus peka dengan hati nuranimu. Jangan ngomong selain hati nurani. Jangan ngomong dari suara hati, tapi ngomong dari hati nuranimu. Amin, haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan. Saya gini-gini bisa bersaing sama Stefani loh saudara. Bersaing ya, bukan bersaing ilmu Van. Ya kan, ini saya belajar dari firman Tuhan. Saya nggak belajar psikolog ya. Tapi apa yang saya omong ini dari firman Tuhan. Nah, psikolog itu kan cuma mempelajari perilaku orang. Betul kan? Nah, jadi terus buat teori. Tapi kalau Alkitab ini adalah pikiran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ini yang dimaksud, hidupnya Tuhan itu ada dalam kita. Dengarkan hati nuranimu. Ya. Jangan dengarkan suara hati. Karena di dalam hati nurani mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi seperti mata air. Ya, seperti mata air. Ya. Jangan lupa ada mata air kehidupan. Ya, saya tentu nggak baca semuanya. Kita next. Nah, di dalam hidup kita itu ada karakter Allah. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan roh saudara yang sudah didiami oleh Roh Kudus itu ada karakter Allah. Jadi ada kata-kata Allah,
Ya, saudara-saudara, jadi ada hidupnya Allah, tapi juga ada yang namanya sifatnya Allah. Ya, ada sifatnya Allah. Saudara, saudara bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu di Alkitab menyebutkannya itu sebagai buah roh. Buah roh itu sifatnya Allah. Buah roh itu karakternya Allah. Kalau buah daging, karakternya iblis yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi apa saudara? Kalau saudara baca, ada kasih. Ya, coba saudara, kalau saudara tenang, ya pikiran saudara jangan ke arah daging, tetapi ke arah roh saudara. Tenang pada pikirannya, jangan bising. Pasti saudara itu, hati saudara bicara soal kasih. Betul apa betul sih? Betul. Betul. Kok ada yang diam? Betul apa betul? Betul. Betul. Kasihan ya. Kasihan ya. Jadi saudara enggak usah saudara bilang aku harus mengasihi, aku harus mengasihi. Enggak saudara. Kalau engkau terima Yesus, engkau dipenuhi Roh Kudus, hati nuranimu murni, hiduplah dalam tuntunan hati nuranimu. Ya, pasti ada kasih. Ada kasih. Apalagi yang kedua, seneng. Ya. Siapa kalau wajahnya cemberut, berarti pikirannya bising. Bising ke daging. Betul, betul? Betul apa enggak betul? Betul. Muka-muka yang ruwet tidak bersumber pada hati nurani. Hati nurani itu suara roh kita. Roh kita itu punya suara, namanya hati nurani. Kalau suara hati itu jiwa kita punya suara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Jadi mestinya sukacitaku penuh. Karena ku tahu kau telah ditebus oleh curahan darahmu. ya, saudara ada sukacita. Ya. Jadi kalau saudara biasakan pikiran saudara ke arah roh saudara. Ya pasti saudara timbul itu namanya kasih. Timbul itu namanya sukacita. Timbul itu namanya damai sejahtera. Nah, sabar nggak usah dilus-lus dadanya. Kalau saudara perhatikan roh saudara, pasti saudara sabar. Oke, amin. Jadi saudara perhatikanlah Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Pasti saudara sabar. Pasti yang kelima saudara murah hati. Perhatiin roh saudara. Perhatiin Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Pasti saudara murah hati. Pasti saudara yang keenam apa? Baik. Udah, aku mau baik. Enggak usah. Aku orang baik, enggak usah. Perhatikan hati nuranimu. Engkau akan menjadi orang baik. Perhatikan Tuhan yang ada di dalam rohmu. Engkau akan jadi orang baik. Baik itu enggak bisa dipaksa, saudara. Baik itu timbul dari hatimu yang paling dalam. Ya, saudara-saudara. Kemudian 7, kesetiaan. Saudara pasti engkau setia, pasti. Perhatikan hati nuranimu. Pasti engkau akan jadi orang yang setia. Setia. Bukan setia gulo. Setia. Saudara. Kalau saudara perhatikan hati nuranimu. Saudara itu enggak disuruh setia aja pasti setia. Enggak usah pakai nama setia. Pasti setia. Iya betul. Iya kan? Iya, ya. Jadi kalau saudara tidak setia, berarti pikiran ke saudara ke arah daging. Pikiranmu tenangin aja ke arah roh. Pasti saudara setia. Nah. Yang ke-8, lemah lembut. Kalau saudara mikir pikiranmu ke arah roh saudara, pasti hati nuranimu bicara. Pasti saudara dengan sendirinya lemah lembut. Iya ya, kasihan ya. Ya kasihan. Isinya cuma
Kasihan. Ya, atau ada perlu di sini dikasih nama kasihan? Kok Aan? Oh, iya ada tuh. Ada pelayan Tuhan di tempat sini yang namanya kasihan. Ya. Oke. Ya, saudara-saudara, saudara bisa lemah lembut. Saudara juga bisa menguasai diri. Oh, ya kan? Jadi saudara, itu adalah karakter Tuhan yang ada di dalam roh kita. Yang namanya hidupnya Tuhan pasti ada karakternya tuh Tuhan. Oke, next. Nah, saya kepingin saudara baca. Tadi namanya buah-buah roh, betul? Tadi yang pertama kehidupan Allah, ya, seperti mata air yang berpancar, ya. Kalau saudara baca ayat lengkapnya, kalau engkau minum, kalau engkau percaya seperti apa yang kau katakan, yang kukatakan dalam kitab suci, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi minum kemudian jadi mata air. Ya, itu terus menerus. Jadi saudara nggak usah cari mata air. Itu akan berpancar terus. Itu kehidupan Allah. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, namanya buah-buah roh. Kehidupan Allah itu ada karakternya, sifatnya. Ya, kalau ada kehidupan Allah pasti ada sifatnya. Kalau ada kehidupan bayi pasti ada sifatnya bayi. Sifat bayi beda-beda kan? Ya, saya punya 3 cucu itu juga beda-beda. Ya. Ya, jadi saudara lihat itu ya. Oke. Kemudian kalau ada kehidupan Allah pasti juga ada kata-katanya, pasti ngomong, ya. Cucu saya dari cuma bisanya protes, nangis atau senyum, ya, sampai akhirnya itu sifatnya, ya. Akhirnya dia bisa ngomong, saudara, ya. Ngomong. Saya kemarin ngeliatin anaknya Stefani yang laki-laki. Jadi saudara-saudara, orang itu kalau ada kehidupan, ada sifat pasti bisa ngomong. Nggak mungkin ada kehidupan, ada sifat nggak bisa ngomong-ngomong. Nah, saudara, 1 Korintus pasal berapa tadi? 12, ya. Nah, saudara-saudara, ya, oke. Kita nggak usah baca saja, kita gini saja. Ke tadi aja supaya lebih cepat. Bisa kembali? Ya, ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, nanti saudara cocokin sendiri ya. Itu bahasa roh. Ya. Saudara-saudara, kalau kita ngomong itu dari bahasa apa, saudara? Bahasa roh atau bahasa jiwa? Biasanya jiwa. Bahasanya jiwa, ya. Ya kan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita kehendaki itu yang kita ngomong. Ya, itu adalah bahasa jiwa kita. Tapi saudara-saudara, karena yang tinggal di dalam kita itu roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, ya. Itu jadi bahasanya bahasa roh. Ya. Oke, ya. Lah roh Tuhan itu tinggal di mana? Roh kita. Nah, saudara-saudara, maka itu namanya bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh akal kita, oleh jiwa kita. Ya, bahasa roh, ya. Jadi saudara-saudara, jadi kalau saudara itu ada kehidupan Allah, ada sifat Allah, dia itu bisa ngomong. Ya, ngomongnya pakai apa, saudara? Bahasa roh. Ya, maka itu yang ketiga di sini namanya berkata-kata, kelompok karunia berkata-kata. Kelompok karunia berkata-kata itu yang nomor 1 adalah bahasa roh. Ya, bahasa roh itu apa? Omongannya roh kita yang sudah dilahirkan baru, yang dituntun oleh Roh Kudus.
Ya. Roh kita yang sudah dilahirkan baru, artinya roh kita yang sudah terima Yesus, dituntun sama Roh Kudus. Itu namanya bahasa roh. Jadi jiwa kita ngerti nggak? Nggak ngerti yang diomong apa. Nggak ngerti yang diomong apa. Ya saudara, seperti saudara terima Roh Kudus, terima Yesus itu dengan iman, maka waktu saudara mengucapkan kata-kata yang berasal dari roh saudara, nah gampangnya begini. Saudara pernah lihat dukun? Halo? Lihat di TV. Saudara pernah lihat mantranya dukun? Sudah pernah? Lihat di TV. Ya di TV, ya kan? Itu adalah bahasa rohnya manusia dia. Ya, bahasa rohnya dia yang dipimpin oleh roh-roh di udara. Ya. Bisa lakukan mujizat? Bisa. Tapi bukan berasal dari roh Tuhan. Sedangkan kalau kita itu berasal dari roh Tuhan. Ya, saudara percaya telah menerima, maka hal itu akan dibuat Tuhan bagi kita. Setelah saudara menerima Tuhan Yesus, saudara undang Yesus masuk di dalam roh kita, maka yang masuk adalah rohnya Yesus, yaitu roh Tuhan. Namanya di Alkitab bahasa roh. Ya tuh, Titin juga pinter dulu ya. Itu pakai man gitu ya. Pinter ya Tin ya dulu ya. Ya kan. Di sini ada beberapa yang pinter. Ya kan. Nah itu saudara, itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau berasal dari Tuhan, percaya telah menerima dari Tuhan. Kalau engkau minta roti dikasih roti, kalau engkau minta telur dikasih telur, kalau engkau minta ikan dikasih ikan. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan Alkitab, karena kita mintanya kepada Tuhan Bapa kita, juru selamat kita. Jadi yang diminta kita dikasih. Tetapi saudara-saudara, kalau orang gak percaya sama Tuhan Yesus, dia minta roti dikasih batu. Dia minta telur dikasih kalajengking. Dia minta ikan dikasih ular. Nah, nggak ada kan di sini yang dulu doanya pakai mantra begitu. Saya tanya, pasti saudara bilang dari mana? Dari Tuhan. Tapi bukan dari Tuhan Yesus. Minta roh Tuhan dikasih roh apa? Ya kan? Betul nggak betul? Betul nggak betul? Iya. Ya kan? Ya. Betul, begitu. Jadi saudara, supaya saudara minta, yang saudara minta itu dikasih benar-benar, saudara harus diselamatkan dulu oleh Yesus Kristus. Dan saudara harus tahu bahwa Bapakmu di surga adalah Allah kita, adalah Bapak kita di surga. Jadi kalau minta, yang dikasih yang diminta. Ya bukan minta telur, ya saudara dikasih kalajengking, ya kan. Maka itu Tuhan Yesus bilang, Bapak manakah yang memberikan kepada anak-anaknya, ya, kalajengking ganti telur, ular ganti ikan, ya nggak ada. Ya, jadi saudara, kalau saudara di luar Yesus, saudara minta dapatnya lain. Itu maksudnya. Amin ya. Nah, saudara-saudara, ini namanya karunia berkata-kata. Ada karunia namanya menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh tadi dengan iman yang sama, saudara mengucapkan, saudara nggak dikasih yang lain. Pasti dikasih menafsirkan bahasa roh. Apa itu menafsirkan bahasa roh? Menafsirkan bahasa roh itu
saudara, pikiran saudara ngerti, oh sing diomong itu apa, yang diomong itu apa. Saudara ngerti apa bahasa saya? Ya. Oh, yang diomong ya. Jadi saudara langsung ngomongnya pakai habis bahasa roh, pakai bahasa Indonesia, bahasa akal, bahasa yang dimengerti. Ya, omongannya tapi ngomongnya ya. Terus namanya kelompok karunia berkata-kata, kalau saudara bersumber kepada Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara, saudara arahkan ke orang, itu pasti ngomong. Ya, jadi kalau ada mata air, jangan diendep, jangan ditutup, jangan disumbat. Tetapi kalau ada mata air, mesti dikeluarkan supaya memenuhi akan jiwamu, memenuhi akan kata-katamu. Ya, jadi begini. Kalau saya ngelihat Fraski, kalau Fraski bilang, silakan Om ngomong. Saya ngomong banyak. Karena apa? Dari dalam roh saya ada Roh Kudus. Itu memberi kata-kata. Ya. Nah ini. Kata-kata full dalam bahasa akal, bahasa Indonesia, itu namanya nubuat. Jadi ingat, saudara itu ada kehidupan Allah, ada sifatnya Allah, ada kata-katanya Allah. Mesti dikeluarin. Tapi keluarin kemana? Tuju. Misalnya saya mau menuju ke, saya ngeliatin Tante Mary. Ya, saya ngeliatin, pasti keluar kata-kata. Tapi bukan semua kata-kata saya harus keluarkan. Saya ada kata-kata, saya tetap perhatikan Roh Kudus. Roh Kudus bilang, oke, orang ini siap, diomongin. Kalau enggak siap, tahan. Nah, maka itu perlunya partisipasi jemaat untuk mempunyai keterbukaan untuk dinasihati satu dengan yang lain. Ya, oke ya saudara. Tapi aslinya dari dalam roh kita itu ada kata-kata. Oke, next. Karunia berkata-kata. Ini ada karunia pengetahuan. Jadi saudara harus tahu di dalam roh saudara ada roh Tuhan yang mempunyai pengetahuan, dan pengetahuan itu harus dialirkan keluar. Contoh, saudara harus arahkan kehidupan Allah itu untuk memberkati orang lain. Diarahkan. Misalnya saya ngelihat Om Ahok. Kemudian saya arahkan kehidupan Allah itu ke Om Ahok. Saya itu bisa tahu roh Om Ahok itu lagi benar apa enggak benar. Itu namanya membedakan roh. Ya, jadi saudara paham ya saudara? Membedakan roh itu apa? Lagi benar apa enggak benar? Umumnya orang itu lihat gitu, ya, oh orang ini benar enggak benar, oh benar enggak benar, ya kan? Itu lagi benar apa enggak benar ya? Ketahuan saudara sebetulnya ya, ketahuan, ya. Hanya saudara waktu mengucapkannya boleh diucapkan atau jangan diucapkan atau ditunda diucapkan, tergantung dari kontrol saudara, kepekaan saudara kepada Roh Kudus. Ya. Tahu apa enggak tahu, itu apa saudara namanya? Membedakan. Kalau saudara tahu betul-betul, itu namanya yang kedua, pengetahuan. Ya, pengetahuan itu apa? Tahu. Dia itu kondisinya lagi begini. Ya kan? Kalau yang pertama kan cuma benar apa enggak benar. Tapi yang kedua ini ngerti gitu. Ya kan? Oke. Yang ketiga, hikmat. Hikmat itu apa saudara? Hikmat itu jalan keluarnya. Jadi kalau kamu posisinya kayak begitu, jalan keluarnya gimana? Nah itu hikmat ya. Itu yang di depan saya udah jadi guru itu sebetulnya.
Maha Guru. Oke. Next. Nah, ini karunia. Jadi di dalam roh Tuhan itu ada apa namanya saudara? Ada kehidupan, ada sifat, ada kata-kata, ada pengetahuan, ada apa lagi saudara? Kuasa. Lah kuasa ini kelompok ini. Jadi kalau saudara arahkan begitu, ya orang itu yang saudara arahkan itu akan percaya kepada apa yang kau katakan. Itu namanya karunia iman. Ya, jadi pentingnya saudara mengalirkan kehidupan Allah dari rohmu ke orang lain supaya orang lain percaya. Ya, jadi kalau saudara tidak mengalirkan kehidupan Allah kepada orang lain nggak percaya. Lah, mengalirkan itu supaya apa? Dia percaya. Kalau percaya apa? Kalau dia punya iman, gunung pun dipindahkan. Penyakit pun disembuhkan. Ya, itu gunanya. Ya, jadi kita mengalirkan supaya mereka diberkati Tuhan. Namanya saudara karunia kuasa. Yang pertama iman, yang kedua menyembuhkan. Ya, jadi kalau saudara melayani orang lain, saudara harus mengalirkan kehidupan Allah itu kepada orang-orang yang saudara layani. Alirkan kehidupan Allah. Saudara kalau mengalirkan kehidupan Allah jangan begini. Ini namanya angkat tangan ini, menyerah. Kalau mengalirkan kehidupan Tuhan itu harus begini. Aku alirkan kehidupan Allah kepadamu. Karakter Allah, sifat Allah kepadamu. Aku alirkan kesembuhan kepadamu. Aku alirkan mujizat kepadamu. Ya. Doa dalam roh. Tafsirkan bahasa roh. Ya, ketahuilah Tuhan akan kasih tahu. Kalau saudara itu waktunya Tuhan bilang, sekarang lah waktunya kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Ya, jadi saudara ngerti siapa engkau. Jangan nggak ngerti. Wes jadi anak Tuhan puluhan tahun. Ya, nggak ngerti-ngerti juga. Ya, engkau dan aku punya kehidupan Allah. Punya apa? Sifat Allah. Punya apa? Perkataan Allah. Punya apa? Pengetahuan Allah. Punya apa? Kuasa Allah. Jadi kalau kamu punya pekerjaan yang gak mungkin diselesaikan, alirkan kehidupan Allah itu dalam pekerjaanmu. Urahasi nurolo sangku nurolo sandi, alirkan kehidupan Allah. Supaya yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin. Ya. Kelihatannya gak ada sesuatu yang kita kerjakan. Tapi kuasa Allah yang mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu namanya mujizat. Yang terakhir, yang keenam. Nah, otoritas. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah 1 ayat 8, ya, Kisah 1 ayat 8 itu dikatakan begini. Coba dibukain deh Kisah 1 ayat 8. Ya. Saudara bisa nangkep nggak apa yang saudara dengar ini? Ah, ya kalau saudara nangkep, saya mau tanya. Apa yang saudara rasa? Tuh ditanyain kok ngelihatnya di TV. Apa yang saudara rasa? Damai. Apalagi siapa? Ayo ngomong yuk, silakan. Pengharapan. Ada pengharapan, ada damai, ada apa lagi? Sukacita. Ada sukacita. Ayo ngomong semua satu-satu ayo. Ada kuasa. Kepastian. Ada kepastian. Jangan semua. Katanya ada pengetahuan. Ada pengetahuan ya. Saudara-saudara, mesti itu diborong semua. Jangan satu aja, ada kata-kata. Cuma kata-kata. Ada pengetahuan, ya jangan. Semua milikmu. Ya Tuhan katakan, semua itu milikmu. Jadi semua milik kita.
bukan kita gunakan untuk kepentingan kita, tapi kita gunakan untuk kepentingan Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya punya otoritas. Apa otoritasnya? Saudara punya kuasa. Ada otoritas, ada kuasa. Kuasa untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Kuasa untuk menolong orang lain, ya, supaya mereka diselamatkan. Jadi saudara harus tahu saudara punya otoritas. Otoritas untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Ya, orang lain mungkin sakitkah? Mungkin keluarganya hancurkah? Mungkin pekerjaannya enggak bereskah? Saudara-saudara, dengan engkau memberitahu kepada mereka, ada kehidupan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau orang itu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dia dapat diselamatkan. Diselamatkan itu bukan cuma masuk neraka, ganti masuk surga, bukan. Tetapi keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Kita diselamatkan dari pekerjaan kita, keluarga kita, dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Amin, saudara. Amin. Yang tidak kalah pentingnya diselamatkan dari karakter kita. Ya, kita harus diselamatkan dari karakter daging kepada karakter roh. Amin. Mari saudara, kita kembali lagi ke tadi. Silakan. Ya. Saudara-saudara, di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan, Yesus itu kepala. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Jemaat adalah anggota tubuhnya. Jadi segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Jadi kalau engkau pandang segala sesuatu, jangan kau anggap segala sesuatu itu di atas saudara. Kalau saudara lihat masalah, jangan kau lihat masalah itu di atas saudara. Atau sejajar dengan saudara. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Dan kita adalah anggotanya, tubuhnya. Maka kita memenuhi segala sesuatu. Ya, Yesus kepala dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Karena kita anggota tubuhnya. Efesus 1 ayat 22. Kita baca bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Stop, ini dulu. Segala sesuatu itu tidak level dengan kita. Kesulitan-kesulitan kita dalam pekerjaan tidak level dengan kita. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Dari segala yang ada. Dari segala yang ada. Dari segala sesuatu. Tuhan Yesus itu kepalanya. Saudara, ayat 23. Tapi saudara perhatikan ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi kita ini adalah tubuh Tuhan. Segala sesuatu ada di bawah Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu. Lihat saya, Tuhan Yesus itu kepala. Segala sesuatu itu ada di bawah dia. Dan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Jadi kita ini kepenuhan dia, kepenuhan hidupnya Tuhan, kepenuhan sifatnya Tuhan, kepenuhan kata-katanya Tuhan, kepenuhan pengetahuannya Tuhan, kepenuhan dari kuasanya Tuhan. Kemudian yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, saudara harus tahu, ngadepin apapun saudara harus tahu segala sesuatu ada di bawah telapak kakiku
bahkan aku harus memenuhi mereka. Ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita yang harus memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita yang harus mengalirkan kehidupan Tuhan itu kepada semua dan segala sesuatu. Karena kita kepenuhan Allah, ada hidupnya Allah, ada sifatnya Allah, ada kata-katanya Allah, ada pengetahuannya Allah, ada kuasanya Allah, ada otoritasnya Allah. Alirkan kehidupan kepada mereka supaya mereka diselamatkan, bukan sekedar hidup kekal, tapi saudara-saudara supaya punya karakter Allah dan punya kuasanya Allah dan punya otoritasnya Allah, supaya seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Amin. Amin. Kita lihat satu lagi, yang ketiga. Nah, ini kan luar biasa. Saudara dan saya itu punya otoritas. Apa yang dikatakan? Apa saja yang diminta dan doakan, percayalah telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 22 ya. Jadi 24 ya kan. Tulisannya jelas, ngomongnya salah ya kan. Tapi karena ada tulisan dan omongan bisa dikoreksi ya. Amin. Jadi apa saudara? Kalau saudara minta dan doakan, harus percaya telah ini otoritas. Ini otoritas kita. Kalau minta percaya telah menerima. Punya masalah apa? Keluarga, percaya telah menerima. Maka hal itu akan dibuat Tuhan bagimu. Jadi percayanya telah menerima ya. Oke, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, engkau yang mempunyai keperluan, angkat tanganmu, tengadahkan ke surga. Yang punya keperluan, tengadahkan ke surga. Berdiri, tengadahkan tanganmu ke surga. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, aku menerima sekarang. Apa yang menjadi keperluanmu, angkat tanganmu ke surga. Tengadahkan tanganmu ke surga. Sekarang ini aku percaya telah menerima. Maka hal itu akan dibuat Tuhan bagimu. Angkat tanganmu ke surga. Berdoa dalam roh. Kalau engkau bisa berdoa dalam roh. Semua berdoa dalam roh. Terima kuasa Tuhan. Hari ini adalah hari pertolongan bagimu. Mari bangkit berdiri. Ayo saudara bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke surga. Kami pelayan-pelayan Tuhan akan mengarahkan tangan kami ke atas saudara. Terimalah. 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 Terimalah sekarang. Inarala sandorala kandiarala wasandene keriarala sandere kandiarala sandor. Inarala tanderala kandarala kandarala sandor. Inarala sanderala sandor. Inarala watanderala kandiarala sandene keriarala kandarala sandor. Inarala senarala so. Inarala senarala sandor. Inarala watanderala kandiarala sandere kandiarala sandor. Inarala sandere Inarala sarala sande, inarala sandorala kande, inarala sandorala kande, inarala sande negeri, inarala sande, inarala sandorala kande, inarala sangkarala wasanda. Percaya telah menerima. Angkat tanganmu ke surga. Percaya telah menerima. Inarala sande negeri, inarala sande, inarala sande negeri la kandarala sande, inarala sande la kandiarala sande la kanda, inarala wasande la sande, inarala tande la kandiarala sande la kandiarala sande, inarala sande la kandarala sande, inarala sande negeri inarala sande, inarala
inarala sandere kandara sande, inarala sande. Terimalah, terimalah, terimalah dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah, terimalah dalam nama Yesus. Kami alirkan kehidupan Allah, sifat Allah, kata-kata Allah, pengetahuan Allah, kuasa Allah, otoritas Tuhan. Haleluya. Inarala sandere kandiarala sandere kando, inarala serala sandere sandere, inarala batandere kandiarala sandere kandia, inarala sandere sandere sandere, inarala batandere kandiarala sandere kandiarala, inarala sandere kandiarala se, inarala sandere ayo saudara bertindak dengan iman, bertindak dengan iman. Hidupmu Tuhan, sifatmu Tuhan, kata-katamu Tuhan, pengetahuanmu Tuhan, kuasamu Tuhan, otoritasmu Tuhan. Inarala basandere kandia, inarala sandere kanda, inarala sande, inarala serala sande, inarala sande, inarala sande, inarala serala sande, inarala sande. Percayalah kepada Tuhan. Bertindaklah, maka engkau akan menerimanya. Allah adalah Bapamu. Dia memberikan apa yang engkau perlukan. Jangan takut untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi masa sekarang. Allah memberikan kata-kata pengetahuan dan kuasa kepadamu. Allah memberikan otoritas kepadamu. Apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Saya boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Dan saya percaya engkau sedang dilawat oleh Tuhan. Saya percaya engkau boleh merasakan hadirat Allah. Engkau memperoleh kata-kata Allah, pengetahuan Allah, kuasa dari Allah. Innarala sande nekeri anarala sande rala sande, inarala tande nekeri anarala sande rala kandarala sande nekeri anarala sande, inarala tande rala sande rase, inarala tande nekeri anarala sande nakarala sande. Haleluya, haleluya. Adakah engkau mempunyai kata-kata pengetahuan atau kata-kata hikmat? Engkau boleh menyampaikannya. Demikian firman Tuhan. Ketika kita berdoa tadi, saya merasakan bahwa ada terang Tuhan di ruangan ini. Seperti sinar matahari yang menyinari setiap kita. Lalu Tuhan mengatakan, kalau hatimu terbuka untukku, maka sesungguhnya kepenuhan akan terjadi di dalam kehidupan. Demikian yang saya terima dari Tuhan. Ya, saya rasakan satu suasana yang damai, tenang, sejuk, nyaman, luar biasa di tempat ini. Kalau saja saudara sambut
Tuhan dalam hidupmu. Ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadikan Engkau kepala dalam hidupku. Saya percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.